Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai materi histogram dan poligon frekuensi. Dari data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi dapat dibuat diagram garis dan batang disebut poligon frekuensi dan histogram. Nah, di sini ini ada contoh data kelompok ya. Nah, di mana untuk data kelompok ini kita akan mencari yaitu tepi bawah kelas dan tepi atasnya serta titik tengahnya. Nah, di sini untuk yang kelas pertama 40 sampai 44 terlihat tepi bawah kelasnya yaitu 40 dikurang 0,5 dapatlah 39,5 dan tepi atas kelasnya 44 ditambah 0,5 hasilnya 44,5. Kemudian untuk titik tengah yaitu batas bawah tambah batas atas bagi 2. Jadi 40 ditambah 44 itu adalah 84 dibagi 2 hasilnya 42 ya. Dan seterusnya. Jadi untuk kelas kedua juga sama yaitu 45 dikurang 0,5 dapatlah 44,5. Kemudian tepi atasnya 49 ditambah 0,5 dapatlah 49,5. Jadi untuk tepi bawah kelas selalu dikurang 0,5 batas bawahnya dan tepi atas kelas jadi batas atas ditambah 0,5. Kemudian setelah diperoleh titik tengah dan tepi atas kelas, kita dapat menggambarnya seperti ini. Ini intervalnya, sekali lagi interval itu harus sama. Jadi di sini dia menggunakan interval 55. Jadi ada 0, 5, 10, 15, 20 sampai 25. Kemudian di sini ada titik tengahnya 42, 47, 52, 57, 62, 67 dan 72. Nah, yang garis ini adalah tepi bawah kelasnya. Jadi untuk soal yang pertama yaitu 39,5 ya di sini dan ini 44,5 ya. Jadi di sini tinggal kita ini tepi bawah kelasnya 39,5 ya. Kemudian ini terus dia berlanjut ya. Jadi di situ 44,5, kemudian 49,5 nih lanjut ya. Kemudian kita hubungkan, kita buat gambar persegi panjang ya, seperti diagram batang yang tadi, tapi ini berimpit. Ini namanya histogram. Jadi seperti ini kita ketemukan tepi bawah kelasnya dan tepi atas kelasnya seperti ini ya, kita hubungkan. Nah, titik tengahnya ini kita hubungkan dengan garis ya. Inilah yang namanya poligon frekuensi ya. Jadi yang titik tengah tadi yang dihubungkan, kemudian yang tadi yang bergempet seperti diagram batang ini namanya histogram. Ini jadi satu gambar histogram dan poligon frekuensi. Kemudian kita lanjutkan yang ogif ya. Jadi di sini ada ogif positif dan ada ogif negatif ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Ini juga sama, ini ada diberikan contoh yaitu data berkelompok. Di sini untuk ogif kita perlu yaitu ada tepi bawah kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi untuk ogif yang di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti tepi bawah kelasnya 40 dikurang 0,5, 39,5. Ini 0, berarti tidak ada yang frekuensinya. Kemudian untuk yang kurang dari atau sama dengan 44,5, ini 4 di sini. 4 ditambah 6, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 20, 40. 40 tambah 7, 47. 47 tambah 3, 50 ya. Kemudian kita gambar seperti ini ya. Jadi terlihat ya. Ini dia namanya ogif positif ya. Jadi di sini tepi bawah kelasnya 39,5 tadi 0. Kemudian 44,5 di situ terlihat tepi bawah kelasnya adalah 4 ya. Berarti ini juga sama, intervalnya dibuat sama yaitu 10 10 ya. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk yang 49,5 tinggal dihubungkan saja. Itu adalah 49,5 ya, itu adalah 10 ya, berarti di sini 10 lanjut dan seterusnya, dia akan selalu naik ke atas. Kemudian kita lanjutkan yaitu untuk ogif yang menggunakan frekuensi
kumulatif lebih dari. Nah, di sini menggunakan tepi bawah kelas sama ya, yaitu 39,5. Berarti ini jumlah seluruh datanya itu adalah 50. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan, itu kita kurangkan. 50 dikurang 4, dapatlah 46. 46 dikurang 6, dapatlah 40. 40 kurang 10, dapatlah 30. 30 kurang 20, dapatlah 10. 10 kurang 7, dapatlah 3. 3 kurang 3, dapatlah 0. Kemudian kita gambar ya. Di sini dari 0 intervalnya sama 10 10 10 terlihat pada 39,5 50 ya. Kemudian untuk kurang dari 44,5 itu terlihat 46 di sini, berarti 46. Kemudian 49,5 itu adalah 40 ya di sini. Kemudian 54,5 di situ adalah 30 dan 64,53 dan 69,50. Demikian penjelasan untuk histogram, kemudian ada ogive dan ada poligon frekuensi.